hero yang benar-benar bisa menangkap dari jarak yang begitu dekat. Atau jangan-jangan malah mereka yang mau mainin Groknya di sini. Wow. Grok Terisla atau Terisla Arlott. Ini bakal kombinasinya oke juga kok sama Alpha. Karena mau gimana pun 3 hero ini kan kesulitan kalau ketemu sama Yves. Jadi wise band untuk Yves-nya. Ya, atau jangan-jangan metode pick off yang dimainin nih, Be. Mungkin kayak mid-nya burst damage. Iya. Kayak Valentina bareng dengan Chow. Itu bisa jadi opsi juga makanin dari Nolan-nya. Chow juga salah satu hero pegangan Moeza gitu kan. Banyak banget opsi yang terbuka sekarang. Vexana Band, utility bakal habis sih ini. Iya sih pasti. Hero-hero backline lah pokoknya. Dan ditambah lagi dengan adanya menuju ke arah Eve ini, mereka pengen masih dengan close combat, team fight harusnya. Harusnya ya. Mereka masih butuh sedikit pengawalan di sana. Tapi kalau misalnya kondisi kali ini dari Bigetron, mungkin possibility chance mereka akan kehilangan Zax dan di tangan Dewa. Ini agak lumayan cukup bisa membantu loh untuk Zas kondisinya. untuk Dewa. Ya Zas untuk Dewa. Masih available sih. Atau Zux ini kalau nggak di ban, mereka tinggal pertukarkan di arah sana. Tapi gue memberatkan gerakannya mereka sih. Dengan Suxin yang strong mid lane, maksudnya yang poke damage gila banget, dia masih kalah jalan dan Suxinnya di ban. Sama Dewanya sendiri. Ya, pilihan yang paling tepat untuk saat ini sih menurut gue. Tapi kalau dilihat dari Zushin Ben ya ada kemungkinan bahwa lagi-lagi Lunox-nya akan buat Eman. Dan karena emang Hero Moreno-nya belum muncul, Zas juga masih memungkinkan bahkan untuk teman-teman dari Bigetron Alpha. Mengingat bagaimana Harit yang power dengan zaman Force-nya tapi akan terhalau ketika nanti ada sebuah Nightmare Spawn yang enhance dengan Dominator Descent. Itu akan menghentikan juga bagaimana dominasi dari Haritnya dan beberapa fighters. Itu kesulitan juga loh kalau lawan Zask. Masih Matilda ya. Ini kerasa juga sebenarnya di band Matildanya ini target selalu ada. Tapi Valentina yang sudah diambil pick off kayaknya ini, Be. Mereka mau main agresif ternyata ya. Ya, Mereka mungkin- tahu mereka bisa menghandle tim Bigetron dengan cara agresif yang sama mungkin. Ya atau jangan-jangan ya mereka mempersiapkan strat jauh head yang sempat kita perbincangkan tadi untuk memenangkan bagaimana matchup di early game dengan adanya smart missile biar nanti alfanya nggak kalah jalan, nggak kalah farming juga. Ya setuju sih untuk jauh head ya, di awal dia bakal nyambung juga. Dengan catatan di level 4 alpha ini agresif ya, invade jungle atau dia menangin rotasi setup duluan. Jangan berhenti pokoknya rotasinya. Iya. Itu akan merugikan banget. Gue ngeliat ya di MPLPH ini kayak ketika mereka udah kelihatan patternnya dan ada informasi retribution dipakai, mereka tuh langsung crossing ya. Pasti, langsung Dia nyebrang. tulis Wah, itu apapun. dia Zax. Ya. Das Kufra? Oh, Kufra. Zax Wow. yang mungkin tadi sempat ada di benangku di tangan dari tim Dewa karena mereka butuh itu untuk bisa zoning out. Ya. Mereka butuh itu untuk bisa melakukan team fight tambahan. Mereka butuh itu juga untuk buka vision. Dan ditambah lagi dengan adanya main Eater ya. Kalau levelnya digedein duluan itu damage-nya luar biasa. Tinggi banget bahkan burst damage-nya. Dan itu yang menjadi senjata utama sebenarnya dari Zask. Ada stun lagi. Ada stun effect lagi, kalau misalkan di enhance itu akan sangat-sangat annoying sekali. Dan bisa di follow up cepat, tapi adanya Kufra ini akan membuat Puvius menjadi smoke bomb-nya. Dan siapapun yang ada di depan sini, harusnya Dewa lebih berhati-hati. Apakah counterplay yang akan dibawakan? Atau jangan-jangan Terisla yang di flex lagi nih ke area dari Roamer. Gue masih ke jauh head sih untuk sampai saat ini ya. Karena ada Kufra juga kan. Iya ya, setupnya dia bakal enak. Atau kalau dia masih mau main pick off lagi dipaksa kayak screening Grok juga lumayan oke. Walaupun masih bisa dimakan nantinya. Carmilla. Di Carmilla. Oh, Team jawaban fight. yang menarik karena ada Summoner evac. Summoner sini akan connecting juga loh ketika ada Curse of Blood. Iya, Dan itu yang mungkin perlu dipertimbangkan sehingga ini menjadi opsi baru bagi Dewa United Esports. Mereka ingin counter setup. Yes, tapi itu dia. Ingat, Bigetron. Di depan mata mereka tinggal satu kemenangan lagi untuk membuat mereka makin kokoh di upper bracket. Tapi Dewa sebaliknya. Gak ada satu suara yang bisa terjadi di match pertama kalau mereka gagal kali ini. Dan ingat, kekalahan di game pertama mereka harus lupakan. Karena game kali ini mereka harus bangkit untuk membawa game yang ketiga. Atau bahkan Bigetron memastikan mereka semakin kuat di upper bracket. So, mari kita saksikan Dewa United versus Bigetron Alpha. Let's go to the lane of doubt. Wah, ini pertarungan match point juga. Bigetron satu langkah lagi untuk secure kemenangan di match pertama dan Dewa mampukah mereka reset dengan kekalahan one-sided game di game yang pertama itu pasti jadi pukulan untuk mereka. Itu Pukulan sekali. sangat-sangat memukul banget ya untuk early gamenya. Apalagi ketika kita berbicara di early game dapat turtle, dapat 4 kill. Suaranya kayak kenal tuh. Ini bencana Moreno. Luar biasa, terima kasih telah menggunakan stikernya ya. Dan kawan-kawan semua yang di rumah juga terima kasih yang sudah mensupport stiker ini bencana ya guys ya.
Mari kita lanjut ke dalam game kali ini, Lim Kocho. Oke, untuk Nightmaric yang dimakan di awal, ini juga jadi solusi. Tapi Azura berbeda dengan sebelumnya, Azuranya under pressure. Ya, lagi-lagi karena memang kebetulan tadi show ya di area mid lane untuk Muezanya. Jadi ada kesempatan untuk melakukan pressure ke area dari Azura. Apalagi tidak melupakan bagaimana Master Assassin yang masih dibawakan oleh Eman. Dan Sorizo sama Super Luke. Pertukaran HP yang cukup cepat sepertinya terlihat di sana. Walaupun sama-sama bawa Festival of Blood yang menandakan dia masih bisa farming atau masih bisa heal up dengan menggunakan minion sebagai salah satu providernya. Oke, ketika kondisi saat ini kita lihat di mana Mueza harusnya juga ngebuka vision dengan sangat jelas. Tapi lihat di arah bottom lane, mereka coba untuk menangkap sosok seorang Azura Flicker yang telah dikeluarkan bersama dengan Purify di arah bottom lane. Ternyata Ki menjadi sosok first blood. Dan itu dia sempat kita bahas di game pertama. Ketika Bigetron di game pertama menang sangat flawless, game kedua terkadang dia suka terpeleset. Ya, agresivitas yang terkadang berlebihan ya. Ke bawah dari hype yang game pertama. Mungkin di game pertama ya mereka bisa melakukan itu. Keunggulan goldnya itu ngeri banget. Tapi nggak untuk game kedua dan early game juga. Sementara dari XP Lane ini bakal jadi matchup yang ya udahlah nggak sih harusnya. Oke. Di awal nggak bakal bisa kill juga. Oke, ada sedikit pause dan kemungkinan besar ini pause-nya dari tim Dewa kalau kita lihat dari arena di arah belakang. Kalau tadi mungkin melihat bagaimana pertukaran dan juga ganking yang terjadi di bagian bottom lane ya. Itu Super Ken juga belum level 4 sih, belum ada fracture tadi. Walaupun mungkin kita udah sempat melihat ada beberapa battle spell yang dipicu gitu loh. Tapi Mueza lagi-lagi di sini kan dia perannya untuk counter setup. Jadi ketika Kufrannya join team fight ya dia malah seneng gitu loh. Apalagi dia hadir di depan wajah dari Carmilla. Itu udah pasti bakal langsung ada counter play yang begitu cepat. Terutama ketika kita mungkin melihat bagaimana Dewa United Esports tadi bener-bener manfaatin yang namanya outer turret sebagai power mereka. Iya ya, technical break with Campina. Oke, ini sih yang dari tadi di belakang. Selama gue nunggu sampai mulainya MPL, ini gue selalu cemilin sih. Terima kasih Campina. Mantap, saya suka Campina. Tapi ya balik lagi nih, gue ngeliat gerakan dari Mueza Be. Jujur dia bisa pakai teknik yang di game pertama, nempelin ke arah Azura. Soalnya beda hero nih, kalau di game pertama dia Terisla yang dia bisa clear bareng di tengah. Tapi kalau Carmilla menurut gue clear bareng pun gak bakal cepet. Iya, dia emang agak-agak sedikit lama. Tapi mungkin tujuannya cuma biar nantinya Moreno nggak ngelakuin sebuah screening kali ya. Karena mau gimana pun dia bisa ngelakuin freeze minion pakai Nightmaric spawn-nya juga nih. Iya untuk sih. adu pok aja. Dan kita bakal ngeliat sedikit highlightnya bagaimana ganking yang terjadi tadi. Dan emang sedikit dibatalkan karena walaupun key-nya connecting ya dengan menggunakan Tyrant Revenge. Tapi Super Ken di sini masih level 3 jadi nggak ada damage yang cukup, nggak ada fracture evac. Dan itu adalah bouncing ball yang benar-benar sangat-sangat beresiko dari key karena dia berada di bawah turret. Aku Dan tadi damage-nya minim banget. aku expect-nya malah tadi yang aggro pertama tuh Eman loh. Eman yang pegang damage turretnya dulu. Pertama. Yang Karena pertama. ketika Eman keluar itu lebih dekat dibandingkan Ki yang sudah mengeluarkan flicker. Chance Ki akan terkena mungkin sampai 3 sampai 4. Tapi tentunya tanpa berlama-lama kita akan melanjutkan kembali dengan adanya Pana Asmara menuju ke arah Lane of Down di MPL Arena. Let's go. Dengan satu bom misplay, Bigetron di awal, masuk ke snowball dan top lane. Oke, sana maka coba untuk dapetin satu point kill dari sana Sorizo. Maka dari itu Sorizo harus melakukan flicker power defensive yang kondisinya nanti akan tidak bisa di cover untuk penalty zone. Karena dia berada di level 3, tapi zoning out dari Case mungkin akan membuat sosok dari seorang Super Ken harus menggunakan retribution kah? Dan satu buah retribution yang sangat mudah didapatkan oleh seorang Ray. Mencoba untuk melakukan dengan satu point kill, tapi Luke tidak akan diam. Dia mencoba untuk sedikit mengatasi apa yang sudah menjadi sebuah lubang dari tim Bigetron di early game. Wah langsung ya, ini satu keunggulan dari Dewa United, reset yang begitu cepat. Berhasil dilakukan juga. Belum ada korban dan ini dia MPL ID X Streamer. Oh. Ada Wah. Kokolius Andre. Wah, lihat dengan jaket Dewa Jaketnya, United-nya. iya. Luar biasa ini. Kokolius Andre. Selamat datang di MPL ID Extremer. Jadi buat kalian semua, jangan lupa kunjungi channel official streamer MPL ID dan lihat. Ya kan, ini Kokolius kayaknya lagi memberikan analisa ya. Marah-marah, lagi marah-marah. Lagi marah sih biasanya. Lagi marah. Iya, Halo. Telat. Telat, jadi Nah. agak delay di sana ya. Oke, kita balik lagi gimana kondisi dari Dewa United yang banyak support mereka yang sekarang masih bisa berharap untuk Dewa United bisa bounce back di game kedua, bahkan di game ketiga nanti. Yang pasti udah reset sih, karena gerakannya udah mulai tertata, Be. Tapi kalau buat sekarang ya seenggaknya lagi-lagi ya karena Dewa dapetin banyak banget keunggulan di early game. Jadi mereka bisa hidupin lagi nih bagaimana trio rotationnya. Dan untuk sekarang lagi-lagi Case Mueza nempel banget ini nih. Yang tadi jadi missing piecesnya waktu di game yang pertama. Tapi nampaknya di depan sana seorang Muisa akan coba dimakan di all-in-kan. Nggak cukup. Dengan Iron Race yang tidak dikeluarkan. Tapi Dibalikin. Ki masih bertahan dan itu dia Iron Race yang diberhentikan.
berhasil mendapatkan double stun, tapi ternyata sedikit terlambat. Udah terlalu banyak damage yang diterima oleh seorang Super Key. Wow, 3 kali tumbang Ki. Ini bukan angka yang bagus untuk awal. Bukan yang baik, tapi karena Ray ini dia punya sosok alpha dengan 1 poin kill dan juga 1 assist dengan tackle yang dimiliki dia semakin kuat nih. Iya, bahkan Eman dia cuma untuk agresif balik Azura. Tapi lihat dibalikin kembali keadaannya. Kondisi Order Brilliance di tangan dari seorang Iman. Dengan masuk ke dalam, tapi Moreno mencoba untuk melakukan cutting. Termasuk dari tim Dewa United, mereka terhentikan pergerakan dari Super King. Surprise! Ditunggu dari rumput membuat para pasukan dari tim Dewa yang mau pulang siapapun tidak akan ada jalan untuk pulang. Karena Ray kali ini masuk terlalu dalam. Super Luka coba untuk menghentikan seorang Ray. Dengan Spear of Alpha for defensive. Tidak akan bisa tinggal diam. Penalti seorang for defensive dari Super King. Damage terlalu sakit dari seorang Sorizo. Gagal untuk menangkap, tapi Flicker on point. Membuat Super King tumbang dan bahkan pertukaran dengan Sorizo itu tidak terlalu untung. Karena dia tumbang ketika turtle-nya muncul. Iya, ini bisa banget dikuasai oleh Dewa United. Back on track. Itulah yang terjadi dari Dewa United. 4 kill di awal. Angka yang bagus untuk memulai masuk ke arah mid game. Iya, apalagi kalau kita ngomongin soal early game tadi yang udah berjalan flawless banget buat Dewa. Mereka trade killnya juga cukup sepadan, cukup oke karena mereka juga dapetin Super Ken. Dan Super Ken walaupun udah punya Hunter Strike, tapi Ray dia makin lebih mendominasi. Unggul 1 level juga. Dan ini harusnya bakal disecure dengan cepat oleh anak-anak Dewa karena mereka bisa melakukan 4-man move di area Turtle. Wow. Selagi Ray-nya menang secara level. Wow, tapi lihat akan ada kontes tapi take over! Super Kane! What a retribution from Super Kane! Di saat yang genting, Dewa membutuhkan turtle tersebut, tapi ternyata takeover-nya membuat Bigetron on the track kembali, Lim. Iya, nyawa dari Ki yang tidak sia-sia. Mereka dapat sharing gold, sharing experience, dan membuat ketertinggalan goldnya Bigetron sekarang semakin tipis. Tapi itu bahkan adalah turtle yang dibutuhkan Dewa, Profesor. Iya, karena dengan turtle yang didapatkan oleh Bigetron Alpha, sekarang snowballing dari Dewa terhentikan. Ke-stop begitu aja. Dan tidak melupakan untuk bukan cuma sharing gold EXP, tapi shield effect-nya yang membuat Eman juga sulit sekali untuk di-ganking di area bottom lane. Walaupun akhirnya mereka bisa mendapatkan 1 outer turret ini. Ya, mereka harus tuker, mau tidak mau. Kalau mereka nggak tuker, ini malah menjadi membuat diri mereka makin lebih tertinggal. Tapi lihat, dengan kondisi dari tim Dewa, mereka coba untuk bertahan dengan apapun yang dia bisa miliki. Tapi Retribution sedikit terlambat kayaknya. Dan bahkan depan sana para pasukan dari tim Dewa, mereka udah harusnya aman. Tapi para pasukan tim Bigetron nggak akan tinggal diam. Mueza akan tarik utama. Lihat bakal dihajar Super Lock yang tumpah begitu saja dalam satu instan bersama dengan Ki. Menjadi Tyro Reds yang sia-sia dan double kill di tangan dari Ri. Too strong untuk bisa di take down tanpa fight 5 versus 5. Wow, Bigetron di kondisi dari goldnya kalah. Mereka masih mau invade jungle, Be. Iya. Ya, Tapi itu gak worth it gak sih Be ke arah jungle bukan ke arah purple? iya, menurutku lagi-lagi sih tadi karena Retribution yang digunakan duluan kali ya. Sehingga itu yang ngebuat jadi agak sedikit low nih intensitasnya dari Bigetron ketika ingin ngerusuh ke area dari purple buff. Hal ini juga membuat bagaimana gerakan dari Dewa jadi lebih fleksibel. Mereka counterplay-nya lebih mudah dengan menggunakan Curse of Blood tadi. Respon cepatnya dari Mueza itu langsung benar-benar bisa di follow up juga oleh teman-teman Dewa lainnya. Karena yang kena juga hero-hero patung nih. Kufra dan juga Puvius. Ya, hero-hero tahan badan juga. Dan players head to head untuk kedua XP lane kita. Yang dimana KDA-nya masih dipegang sama Super Luke. Mungkin karena dia dari winning condition team yang ada di atas mungkin ya. Makanya angkanya juga lagi tinggi-tingginya. Tapi kalau kita ngomongin hero pool, lagi-lagi di sini ada perbedaan ya. Sorizo lebih unggul. Dan mungkin salah satunya yang kita lihat adalah karena alasannya game 1 tadi dia pakai Idit, game 2 juga dia pakai Terisla sehingga hero poolnya bisa terbilang semakin lebih luas karena Super Luke. Dia fokus di Puvius dan dengan Turtle ini menjadi penutup juga 2-1 Dewa unggul secara matchup objektif. Bahkan untuk secure dari rivernya mereka gak kalah juga sih. Iya. Mereka bisa untuk invade balik bahkan. Dan ya satu farlane mungkin udah boleh dipegang sih Tapi sama Nolan. kalau tadi team fight terjadi pecah ya, itu agak cukup merugikan untuk Dewa. Pertama dia nggak di cover oleh Terisla di arah top lane, terus Dewa juga di arah bottom lane Harit yang masih terlalu jauh. Sedangkan kondisinya offside position untuk seorang Ray. Tapi nampaknya ketika Luke mencoba untuk menahan di depan sana, Ki standby apakah Tyro Reds? Terus dapetin 3. Tak ada following damage membuat para pasukan dari tim Bigetron akan menjadi sia-sia nampaknya Super Luke. Dengan sangat instan dimakan. Tapi Case masuk terlalu dalam. Penalti stun yang on point. Membuat Super Kane harus bergerak belakang dengan Order Brilliance. Betul-betul menyelamatkan dirinya. Tapi Eamon, target utama dari seorang Ray yang gagal didapatkan oleh seorang jungler dari Dewa United. Wah ini yang bagus banget. Mereka ngebongkar lagi midnya. Mereka bisa dapetin lagi keunggulan dan goldnya. Ini gak berhenti loh. Naik terus dari Dewa. Ini lagi-lagi ya, keuntungan early game yang mereka maksimalkan, Dewa akhirnya menggigit balik. Bagaimana sang robot yang tadinya unggul di early game pertama, tapi game kedua mereka nggak berikan sama sekali early gamenya.
Eman masih mau Oh, coba? terlalu sakit dan satu hit terakhir dari seorang Eman Selamat. gagal mendapatkan seorang Wensa. Order Brilliance after day for this time. Tapi target utama mereka menunjukkan seorang Harit dan Purify after day. Sorizo di sana bersama dengan seorang Lo memberikan 2 distraction yang berbeda. Tapi Tyro Rest juga damage turret membuat Sorizo terkena sedikit. Tapi Ray is coming. Ray pahlawan kali ini mencoba untuk menghentikan pergerakan dari seorang Super Luke. Walaupun Luke berhasil diberhentikan pergerakannya, tapi 1 poin kill yang bertukar dengan sosok Sorizo menjadi cukup adil untuk tim Dewa. Wow, 10 berbanding 3. Ini tim fight yang masih diunggulin oleh Dewa United juga. Dan belum kelihatan dari Super Ken pegang Farlane. Nggak ada. Nggak Dia ada, nggak pegang iya. Itu farlane, nggak pegang farmingan, dan bahkan dia dalam kondisi yang sangat sulit dari segi goldnya, Profesor. Ya aku merasa kayak dia butuh sih untuk makan minion di lane jauh. Kalau enggak ya levelnya bakal diunggulkan terus sama Ray. Sebentar di bottom lane-nya emang masih terbuka, masih open banget untuk Bigetron bisa maksimalkan hal tersebut. Kalau tim fight lagi yang mau mereka coba, ini Bigetron masih kalah dari segi goldnya. Ini Bigetron nggak ada kenal kendor untuk memberikan semua ultimate yang telah diberikan. Curse Tapi of lihat Blood. di depan sana, di Curse of Blood keluar berhasil mendapatkan key. Mereka kehilangan seorang Moreno, terlalu memaksa. 2 informasi yang telah diberikan memaksa dengan gold 5.000 difference. Gak baik banget untuk mereka dan ternyata terbukti korban jiwa yang berjatuhan akibat memaksakan team fight yang gak cukup worth it. Makanya dimulai dari Tyrant Revenge tadi yang berhasil kena memang Karmueza dan Lord sekarang free. Untuk Dewa United yang mulai bangkit di game kedua. Ya Carmilla permainan reaktif gak apa-apa, yang penting benar-benar bisa maksimal untuk Curse of Blood-nya. Mueza benar-benar sabar banget untuk menantikan bagaimana hadirnya Super Luke dan juga Super Key yang dari tadi benar-benar ke stop terus. Dan game 1 melawan Dewa menjadi debut Eman menggunakan Lunox sepanjang karirnya dan menjadi hero pool ke-18 dari Eman sejak debut di MPL Philippines season ke-8 yang menjadi game fact juga by GoPay. Wow, itu berarti Lunox pertamanya tadi ya. Ini Lunox kedua. Iya, tapi memang untuk lawan Harit matchup yang bagus nih. Memang enak juga buat balikin keadaan dan sekarang lihat dengan Lord yang di-secure bakal coba dipotong kah oleh Super Ken sendirian? Wah, Mencoba jauh tuh. sih sambil di cover dengan sangat baik kondisinya oleh seorang Terisla. Tapi lihat ini dia streamer kita Mas Ade, Polisi BA. Apakah ada yang tertangkap kali ini kita bakal menyaksikan. Tapi Kita tunggu tentunya siapa yang dipantau ya. kita tunggu siapa yang dipantau oleh Mas Ade Setiawan. Selamat datang di MPL dan kondisinya kali ini juga dari Moreno mencoba untuk melakukan sedikit defensif. Tapi Super Ken yang terperangkap di depan sana menjadi korban jiwa. Tak ada pertukaran sama sekali. Zoning out yang dilakukan dengan Zaman Force Moreno menjadi tumbalnya. Membuat para pasukan dari tim Dewa mereka porak-poranda dari fondasinya. Masih ada pasif turret. Masih dengan early game pressure dari pasif yang membuat Dewa sedikit keredam. Aku nggak bilang terhentikan tapi keredam. Iya, 7.000 gold sekarang keunggulan dari Dewa United semakin jauh lagi, 8.000 gold bahkan. Wah, Gas turret yang memang belum hancur, tapi untuk next Lordnya ini bisa lagi di setup oleh Dewa. Pasti. dan Case juga nggak bisa di instant kill nggak sih nanti sama Super Ken. Karena kebetulan sekarang udah ada Blood Wings juga, itu akan memperkokoh bagaimana kehadiran dari Case-nya. Ini untuk nge-follow up juga bakal lebih mudah juga. Tapi untuk sekarang dengan adanya Winter Crown, 2 bahkan Winter Crown-nya. Hefty banget. Ini safety banget buat Ray dan Sorizo. Walaupun nanti dia mungkin out of position, itu hanya bait. Itu biar nanti Mueza bisa memberikan Curse of Blood-nya lebih Waduh. mudah lagi. Tapi kondisinya kali Ketahuan. ini lihat Sorizo di depan sana. Mencoba untuk melakukan potongan terhadap seorang Super Kane. Dan untungnya para pasukan dari tim Dewa, mereka nggak berhasil mendapatkan Super Kane. Kalau dapetin Super Kane di kondisi kayak tadi, berat banget itu. Karena mereka akan kehilangan jungle dari Bigetron. Ya, walaupun kayak naik high ground tetap akan susah ya. Untuk Dewa juga tadi in case memang Super Ken-nya tumbang. Tapi lah dari segi item, kayaknya sekarang masalah besarnya ada di front line. Ketika Mueza-nya nahan badan dengan Tyrant Revenge dari Ki, kayaknya nggak boleh di all in deh. Dengan defense item kayak gini dia udah nggak bisa ditumbangin instan. Ya, apalagi ada Radiant Armor juga dan Athena Shield. Ini double protection dari magic damage-nya Moreno dan juga Eman. Hanya berharap kepada Wishing Lantern buat sekarang. Eman udah memiliki hal tersebut, tapi buat Moreno kayaknya masih on the way untuk Wishing Lantern-nya untuk bisa menghancurkan bagaimana lini depan yang begitu kuatnya. Jadi mau gak mau Dewa akan bermain sedikit pasif dulu, menunggu Lord. Dan mungkin targeting hero sih menurutku. Dewa nggak Orang boleh dulu ya. buru-buru untuk langsung hajar Lordnya. Karena harus mengingat kondisi mereka yang lagi unggul banget 8.000 gold. Jangan sampai 8.000 gold ini mereka sia-siakan kesempatannya untuk bisa makan hero terlebih dahulu. Oke. Kita show. Tapi lihat kondisinya 8.000 gold difference. Vision yang dibuka oleh seorang Ki. Membuat para pasukan dari tim Dewa United mereka harusnya sudah mulai tahu kalau Ki di sana bisa mereka makan. Informasi yang telah diberikan, distraction coba dilakukan. Tapi para pasukan dari tim Dewa, mereka melihat karena Ki
Mundur ke arah belakang dengan Flicker power defensif. Membuat permasukan dari tim Big Cat. Super Cat. Ada Super Cat yang gagal. Sphero Palpa dan Retribution berhasil membuat Super Ken gagal total di depan sana. Gak ada vision, itulah yang terjadi tadi. Super Ken masuk bermodalkan feeling saja dan akhirnya gagal. 5 member yang siap banget dari Dewa tadi untuk antisipasi gerakan dari Super Ken berhasil secure. Dan sekarang Lord yang akan muncul ke bawah. Lordnya sudah enhance, charge ini bakal bahaya banget. So winning condition dari Dewa semakin terbuka. Yes, Yeah. ditambah lagi di arah bottom lane. Gak ada lagi pasif turret yang bisa mereka tahan. Permasukan dari tim Dewa, 10.000 gold difference. Membuat perbedaan di arah game yang kedua. Zoning out terjadi. Order Brilliant sudah dibuka oleh seorang Eamon. Tadinya Eamon gak ada lagi defensive skill. Membuat permasukan dari tim Dewa. Mereka mempora-pora dengan backline. Damage yang diberikan penalti zone-nya. Gagal untuk mendapatkan siapapun. Tapi Sorizo dan kawan-kawan di depan sana berhasil mendapatkan super load dan Hede Bencana. Dewa United sebagaimana dilakukan oleh salah seorang Azura berhasil membawa mereka ke game yang ketiga. Bounce back from Dewa United berhasil membawakan 1 poin dan 1 harapan mereka di game kali ini. Satu sama Israel, Dewa United berhasil reset. Dewa United belum menyerah. Bahkan sekarang match point untuk keduanya, best of 3 become a best of 1. Strat yang menarik, Mueza dengan Carmilla. Dan menjawab sudah bagaimana kekuatan dari Kufra dan juga Povius. Bigetron Alpha pun kayaknya nggak bisa ngehandle itu semua. Power Retribution dari Ray juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Retribution, 2 turtle dan juga Lord yang diamankan menjadi modal yang manis bagi Dewa United Esports untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Early advantage yang berjalan dengan mulus dan tidak melupakan 3-man move. Rotasi hidup yang terlihat dari Dewa yang sempat hilang di game yang pertama akhirnya muncul kembali. Oke. Mungkin kalau untuk Bigetron kali ini, Be, tanda tanyanya adalah kalah gold tapi invade jungle. Yes, dan bahkan kita bisa melihat di mana ketika trigger Eamon dengan Order Brilliance udah aku lihat self defense dia dan gak ada Profesor. Udah gak ada apa-apa lagi. Gak ada apa-apa lagi. Jadi Dan untuk dia kena loh di sini. iya, ketika dia kena, flickernya juga kepentok, lihat gak? Nah. Itu udah gak ada lagi harapan untuk Eamon bisa survive. Dan kondisi ketika Lunox dari seorang Azura tidak dihentikan dari awal dan 6-0-6 dan Azura menjadi sosok penentu kemenangan juga. Di game yang kedua, bounce back mereka, bangkitnya mereka. Ini menandakan seberapa kuat mentalitas mereka. Ya, mungkin kita ambil quotes dari Nolan ya ketika dia tumbang. A slight miscalculation. Ya itu yang terjadi sepertinya di setup first blood yang pertama ya. Miskalkulasinya terlalu fatal sehingga membuat tadi Nolan yang harusnya bisa dapetin point kill mungkin bareng sama Kufra juga